Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dengan bersabar dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang beriman dan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka sungguh pada malam hari ini kita memiliki sikap syukur dan sabar. Bersyukur ketika menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bersabar dalam menuntut ilmu, dalam menjalani perjalanan yang cukup melelahkan, ya, yang tak bosan-bosannya untuk kita mengingatkan kembali akan pentingnya ilmu yang banyak orang di luar sana meremehkan ilmu tersebut. Dengannya lah kita bisa memahami Al-Quran dengan sunnah dengan baik. Dengannya lah kita bisa memahami syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari ilmu lughah al-Arabiyyah, ilmu bahasa Arab sebagai alat kita untuk bisa memahami dan mengerti apa yang diinginkan Sang Pencipta langit dan bumi. Apa kabar peringatan yang menjadi saksi di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah nanti dan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita mencoba pada pertemuan yang lalu bagaimana bisa mengimplementasikan ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari dari jilid yang pertama dan yang kedua, agar bisa diaplikasikan di ayat-ayat Al-Quran yang setiap hari mungkin kita baca, setiap waktu kita baca, ya, sehingga kita sangat amat membutuhkan ilmu tersebut, haus dengan ilmu tersebut, agar bisa lebih dalam memahami wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan pada pertemuan hari ini terkait dengan al-muyassar fi ilmin nahwi. Alaysa kadzalik ya ummahat?
Bala. Bala, ya. Hari ini kita belajar tentang ilmu nahwu ya, Ummahat. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Alhamdulillah. Baik. Di dalam kitab Al-Muyassar, Ummahat sudah memiliki ya semua kitabnya. Aina wasolna. Sampai halaman berapa terakhir kita, Ummahat? Halaman 6. Halaman 6. Sekarang 7. Sekarang 7. Ya. Kita coba di kitab ini. Ya. 6. Di halaman 6. Ya. Tentang jamak mudzakkar salim. Alaysa kadzalik ya Ummahat? Khalas ya. Bala. Kelas. Jamak mudzakkar salim khalas. Al-an fi safhati sab'ah jam'ul muannatsis salimu. Ya. Sekarang ini ya Jamak. Ummahat ya. Sudah belum jamak muannats salim? Belum. Belum ya. Belum. Baik. Baru jamak Baik. mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim khalas ya. Kelas. Ya. Naam. Sekarang kita mulai, silakan kepada Ibu Dian membaca definisi dari jamak muannats salim. Tafadhali. Bismillah. Jamak muannas salim. Jam'ul Jam'ul muannas salim. Jam'ul muannats salimu. salimu wa ma dala alal jam'iyati biziyadati alpin wata'in fi akhiri, misal solihatun kalau tak tanis ya itu semuanya Pak Ustadz. Iya. Oh, Kafiratun kafiratun hasanatun mubalaghatun muballighah. muballighatun. Masya Allah, syukran jazilan kepada Ibu Dian. Naam. Ya, kita bahas ya jamak. Naam. Artinya di atas. Iya, ini mau kita bahas ya, kita bahas. Kita mulai ya, jam'ul muannatsis salim. Secara bahasa saja jamak yang bilangan, kosakata yang bilangannya lebih dari 2, muannas, dan dia susunan muannas salim, yang selamat, yang ada ciri-cirinya ya. Al-jam'ul muannas salim ya, jamak muannas salim adalah huwa ma dalla 'alal jam'iyyati biziyadati alifin wa nunin fi akhirih. Adalah ya sebuah kata yang menunjukkan atas jamak. Jamak itu ya bilangan yang lebih dari 2 ya di dalam bahasa Arab. Ya, misalkan satu orang laki-laki, 2 orang laki-laki, lebih dari 2 orang laki-laki. Nah, itu disebut dengan jamak. Tapi dengan ciri-ciri tambahan di akhir alif dan ya watain ya fi akhirih. Alif dan ta di akhirnya. Ya, tak di sini adalah tak maftuha. Ya. Disebut dengan tak maftuha karena lebar bentuknya. Ya. Kalau yang bulat seperti bulat gitu ya, tapi bukan bulat murni, nah itu disebut dengan tak marbutah. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah. Ustaz.
Allah. Ya. Contohnya di sini solihatun. Ya. Kita tahu solihatun adalah susun atau kosakata muannas ya, karena ada tak marbutoh di akhir. Nah, dirubah satu orang soleha, wanita soleha, dirubah menjadi banyak lebih dari dua ya, orang-orang soleha. Apa bahasa Arabnya menjadi solihatun? Tak marbutohnya hilang, lalu ditambahi alif dan tak maftuhah. Ya, solihatun menjadi apa, Ummahat? Solihatun. 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 Panjang. Dibacanya panjang. Ya. Nah, dari sini kita bisa membedakan ya dengan jama mudzakkar salim. Kalau jama mudzakkar salim dia waw dan nun dan ya dan nun di akhir. Kalau ini jama muannats salim alif dan ta maftuha di akhir. Dengan syarat ya akhirannya tak marbutoh. Jadi jama muannats salim itu tunggalnya tidak boleh dalam bentuk mudzakkar. Ya, tunggalnya harus dalam bentuk muannats. Ya. Tapi tidak semua kosakata yang muannats tunggal itu dirubah menjadi jamak muannats salim. Ya, tidak semuanya demikian. Ya. Contohnya misalkan kalau di sini kan solihatun, ya solihatun. Ya, kalau dia misalkan Ummahat mungkin pernah mendengar ya apa kosakata apa Ummahat yang jamaknya itu bukan jamak muannats salim tapi jamak taksir. Ya. Contohnya nafizatun. Jendela. Nafizatun apa? Jendela. Jendela. Ya. Bahasa Arabnya jamaknya apa? Ada yang tahu? Menjadi jamak taksir. Nawafidhu. Nah, ya. Aslinya nafizatun. Ya. Nah, tidak semua yang ada tak marbutohnya jamaknya menjadi jamak muannats salim. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Berarti harus dihafal dong, iya. Memang demikian. Dan bahasa itu memang dengan hafalan gitu ya. Kalau seumpama nggak hafal ya dicatat saja seperti itu. Nah, kita bahas nih yang pertama solihatun. Artinya apa solihatun? Soleh, orang soleh. Orang soleh. Orang yang baik. Orang baik. Orang yang bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik namanya soleh. Ya. Solihah. Dulunya suka mencuri, sekarang tidak mencuri, bertaubat. Nah, itu solihah. Ya. Jadi awalnya mungkin pernah melakukan kesalahan, lalu dia memperbaiki diri menjadi lebih baik disebut dengan solihah. Iya, Solih. iya, solihah. Ya. Contoh lain, kafiratun. Jamak muannats salimnya apa? Kafirotun. Kafirotun. Kafiratun. Artinya apa, Ummahat? Orang Orang yang yang ingkar. ingkar. Orang kafir, orang yang ingkar, orang yang mengingkari. Ya, sahih. Sholat subuh 2 rakaat dia ingkari. Nah, sholat 5 waktu dia ingkari. Sholat 5 waktu hukumnya tidak wajib.
Nah, itu namanya kafir. Ya, mengingkari Nabi Muhammad namanya kafir. Mengingkari Al-Quran adalah kalam Allah, itu disebut dengan orang kafir secara bahasa. Nah, kebetulan kafiratunnya ini mu'annas. Ya, satu perempuan orang kafir, non-muslim. Jamaknya apa, Umahat? Kafiratun. Kafiratun. Masya Allah. Contoh Perempuan. lain. Ya, hasanatun. Apa artinya hasanatun? Akhlaknya baik. Tam. Apa Hasan baik. hasanatun? Perempuan Hasanatun yang itu baik. Hah? Bukan Bukan perempuan yang baik. berakhlak baik. Perbuatan Perbuatan yang baik. perbuatan baik hasanah. Ya. Kalau nama orang jadi Hasanah Nur Hasanah misalkan. Hasan. Seperti itu. Ya. Hasanah bukan nama orang. Hasanah adalah sebuah perbuatan yang sifatnya kebaikan. Ya. Tapi dalam bentuknya mu'annas. Kalau mudzakarnya hasanun. Ya, seperti itu. Jamaknya menjadi hasanatun. Ya, kebaikan, perbuatan yang sifatnya baik dalam bentuk jamak muannas salim. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Berikutnya, mubalaghatun. Ya, apa artinya mubaligh? Itu Misalnya, orang yang berdakwah menyampaikan. nah, mubaligh dari kata balaghah, yuballighu. Ya, balaghar risalah, orang yang menyampaikan disertai dengan hikmah. Nah, kalau cuman menyampaikan aja namanya mursil ya. Mursil artinya adalah orang yang menyampaikan ya, risalah. Nah, kalau mubalik itu disertai dengan apa? Menyampaikan disertai dengan lemah lembut, dengan ilmu, disebut dengan mubalik. Mubalik untuk laki-laki, mubalighah adalah untuk perempuan. Jamaknya apa, Umahat? Jamak muannas salim. Apa? Mubalighah. Mubalighatun. Nah, ini kita aktif ya, Umahat. Bagi yang menyimak nggak apa-apa. Bagi yang mendengarkan dan juga bisa menjawab, silakan dinyalakan mic biar tidak mengantuk, apalagi ini di sebagian daerah turun hujan gitu ya. Nah, cuacanya sejuk, nyaman untuk tidur kan begitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Fahim tunan insyaallah. 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 Ya, baik. Sekarang kita latihan, Umahat. Ij'al jam'an muannatsan saliman. Jadikan jamak muannas salim. Ya, ini kosakatanya dalam bentuk mufrad ya, semua. Dan lihatlah situ semua pakai tak marbutoh. Ini menunjukkan bahwa ya, yang tunggal bertak marbutoh ya, lebih dominannya ke jamak muannats salim. Nah, kalau kosakata yang tunggal dia mudzakkar, maka sudah menutup ya kemungkinan dari jamak muannats salim. Ya, tidak ada istilah jamak muannats salim pada mudzakkar, nggak ada. Namanya juga jamak muannats ya. Pahim tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah kosakata sayyi'atun. Nah, sayyi'atun jamak muannats salimnya apa? Sayyi'atun. Sayyi'atun. Masya Allah. Artinya apa?
Suatu Keburukan. keburukan, kejelekan. Makanya ada namanya suudzon. Dari akar kata yang sama. Sayyi, ya. Artinya adalah keburukan, ya. Ada su'ul khotimah. Nah, ya, di akhir hidupnya dia tidak baik, dia melakukan keburukan. Nah, itu namanya su'ul khotimah. Ya, pahim tunna insyaallah. 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 Ya. Baik, berikutnya jannatun. Nah, apa artinya jannatun? Surga. Surga. Ya. Maka jama muannas salimnya apa? Jannatun. Jannatun. Masya Allah. Ya. Artinya surga-surga. Ada berapa pintu surga, Ummahat? Dia masih ingat 7. atau? Hah? 7. Pintu loh. Oh, pintu. Hah. 8. 8 pintu surga, samaniyata abwab. Ada 8 pintu. Naam. Ya, ada pintu puasa, ada pintu sholat gitu ya, pintu sedekah. Kalau dapat semuanya, tinggal pilih dari pintu mana saja yang kita inginkan. Masya Allah. Ya. Kita dapat 1 pintu aja sudah bersyukur. Ya, seperti itu. Jannatun. Ya. Berikutnya, apa ini berikutnya, Ummahat, bacaannya? Makhluqatun. Makhluqatun. Mumtaz. Ya. Jawab mana salimnya apa? Makhluqatun. Nah, ya, taknya hilang. Ya. Nah, tak marbutonya hilang, tambahkan alif dan tak maftuha. Itu kaidahnya. Artinya apa makhluqatun? Makhluk. Bukan. Makhluk. Iya, makhluk itu artinya adalah sesuatu yang diciptakan. Ya, sesuatu yang diciptakan adalah makhlukatun. Ya, misalkan apa? Manusia, jin, batu, ya, tanaman, langit, bumi, semuanya. Bahkan lauhul mahfuz, kolam, ya, bahkan arsh Allah yang dipikul oleh ribuan para malaikat. Ya, dikatakan makhluk Allah juga. Pahim tunna insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya. Kita lanjut lagi. Musyrikatun artinya apa? Perempuan yang menyekutukan Allah. Wanita atau perempuan yang menyekutukan Allah. Jamak muannas salimnya apa? Musyrikatun. Mumtaz, masya Allah. Ya, disebut dengan orang musyrik. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya apa itu? Mu'minatun menjadi ya, mu'minatun, ya, sahih. Artinya Perempuan yang beriman. ya, perempuan yang beriman. Ya, orang yang beriman kepada Allah disebut dengan mukmin. Orang yang tidak beriman kepada Allah disebut dengan kafirun, kafiratun. Ya.
Berikutnya, Zolim. sebelahnya apa tuh? Zolimat. 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 Zolimatun. Nah, menjadi Zolimatun. 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 Artinya, ya. Artinya apa? Zolim. Ada Zolimah. yang berbuat kejoliman, Pelanggaran. Pelanggar. Hmm? kerusakan, Pelanggar. pelanggaran. Pelanggar. Orang yang Pelanggar. membuat Apa? Pelanggaran. Pelanggaran. Zolim. jolim, orang jolim Ada membuat yang zolim. Iya. Perempuan Kalau yang melanggar. Melakukan perempuan yang pelanggaran. melakukan pelanggaran. Ya. Bahasa kitanya demikian. Orang yang wanita yang melakukan pelanggaran atau wanita yang melakukan kecurangan. Tidak adil, Ustaz. Nah, tidak adil, lawannya zalim, ya, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. tempatnya, itu disebut dengan zalim. Ya, punya contoh ya, kita sering melakukan kezaliman ummahat secara tidak langsung, Iya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh kecil saja, kita meletakkan ya barang-barang dapur di ruang tamu misalkan. Ya, tidak pada tempatnya. bawa penggorengan, bawa panci, kan Budian ya biasanya masak ya, gitu ya. Dibawa ke depan gitu ya, ya ditaruh di situ, suaminya bingung, itu tempatnya kan bukan di ruang tamu, di dapur. Oh enggak, lagi coba taruh di situ. Nah itu namanya zalim juga, karena bukan pada tempatnya. Tidur di kamar mandi, ya Ya ada kali. nggak? Iya. Ada orangnya begitu, ada. Berlama-lama di kamar mandi, ya kan? Sampai Iya, ada yang sambil baca Iya, koran, betul. benar game, Ustaz. main game yang bukan pada waktunya, azan suruh sholat dia main game misalkan. Ya itu zolim secara tidak langsung, secara bahasa. Ya, pahim tunan insyaallah. Rahim Allah. Nah, Insya Allah, Ustaz. insyaallah. Ya, jangan mengira zolim itu kesyirikan saja, bukan. Itu paling besar tuh, kezoliman yang paling besar itu syirik. Ya, tapi secara umum luas makna zalim dari bahasa, secara bahasa. Selanjutnya kita coba sebelahnya apa nih Ummah? Zalimatun jadi zalimatun ya. Sebelahnya apa? Alimatun. Alimatun. Alimatun menjadi Alimatun. alimatun. Artinya Berilmu. alim, orang yang berilmu. Ya, sahih. Ya. Nah, alim adalah orang yang berilmu. Kalau alima adalah wanita yang berilmu. Ya. Kalau berilmu dia tahu. Ya. Beda dengan abidun, orang yang apa? Ahli ibadah. Dia tidak bisa menyelesaikan solusi. Tidak bisa menyelesaikan masalah kalau ahli ibadah. Kerjanya ibadah saja, ya, ibadahnya kepada Allah saja gitu ya, tapi hubungan kepada sesama makhluk berantakan. Nah, kalau alim dua-duanya, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Nah, tidak heran kalau kita lihat kok ada orang naik haji sudah jadi Pak Haji, Bu Haja, tapi kok masih ngomongin orang gitu ya, masih akhlaknya kurang sopan ya, atau pelit misalkan gitu ya. Itu kan fenomena ya yang ada di tengah masyarakat kita gitu ya. Nah, itu cuman abid saja, belum alim ya. Pahim tunan insyaallah. Rahimna insyaallah. Terakhir apa Umahat? Sabirun. Sabirun.
Sobiratun menjadi Sabiratun. sobiratun. Masya Allah. Artinya Perempuan yang sabar. perempuan yang sabar. Sabar itu apa? Nama orang, tetangganya Budian, bukan kan? Pak Sabar. Ini keadaan ya. Nahan emosi, Ustadz. Sabar. Menahan emosi, Masya Allah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama Orang yang sabar. Nahan emosi. orang-orang yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu, gitu ya. Menahan dirinya, ya. Bukan artinya sesungguhnya Allah bersama Pak Sabar, bukan gitu ya. Atau orang-orang yang sabar. Dijelaskan orang-orang sabar itu siapa? Kan kita belajar bahasa Arab. Ya. Sabar itu orang yang bisa menahan diri dari hawa nafsunya, dari amarahnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba merubah menjadi mufrad ummahat. Ij'al mufradan. Jadikan ke mufrad. Nah, tadinya jamak muannas salim menjadi mufrad. Mujtahidatun menjadi apa ummahat? Mujtahidun. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Iya. Mujtahidatun. Tuh. Jadi alif dan tak maftuhanya dihilang. Hilang. Lalu ditempelkan tak marbutoh. Artinya apa ummahat? Orang yang sungguh-sungguh. Perempuan yang bersungguh-sungguh. Masya Allah. Kalau rajin apa Ustaz? Kalau rajin, nasyitun. Nasyitotun. Nah, orang yang rajin, perempuan yang rajin. Ya. Nah, kan beda orang rajin sama orang bersungguh-sungguh, Mahat. Ya. Itu harus kita bedakan. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, hayawanatun. Hayawanatun. Artinya apa? Hewan. Iya, hewan-hewan atau binatang ya. Ya, ada binatang atau hewan menjadi hewan saja atau binatang saja. Makanya ada namanya hadiqatul hayawanat. Kebun binatang. Ya. Kebun binatang. Oh, Ragunan dan Ustadz. Bukan. Kebun binatang kan banyak ya. Ada Ragunan itu namanya gitu ya. Hayawanat ya. Hadiqatul hayawanat ya. Termasuk taman safari ya. Kalau ummahat ada tempat-tempat kebun binatang kecil. Nah, itu juga hadiqatul hayawanat ya. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Allah. Berikutnya qanitatun menjadi apa? Qanitatun. Apa artinya qanitat? Perempuan yang taat. Perempuan yang taat. Meskipun taat juga bagian dari bahasa Arab. Ta'ah. Cuman bedanya ta'ah itu adalah perbuatannya. Ya, qanit itu artinya orangnya yang melakukan ketaatan dan kepatuhan. Ya. Orang yang taat. Taat apa sih? Pusing nih. Biar semangat. Taat apa sih? Patuh pada perintah. Patuh pada perintah. Berarti hanya patuh dalam perintah aja. Menjauhi larangan, bertakwa kepada Allah.
bertakwa. Nah, ini malah timbul banyak Takwa. lagi nih. Takwa apa lagi? Taat menjalankan perintah Nah, dan menjalankan larangan. menjauhi larangan. Menjalankan. Ya, misalnya itu aja gitu ya. Karena sering dengar kan, takwa menjalani perintah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, beda umahat antara qanitat dengan muttaqin atau muttaqun ya. Orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa sudah pasti taat. Ya. Kalau qanitat, orang yang taat belum tentu Bertakwa. ya. Belum tentu bertakwa. Ya, karena qanitat di sini artinya adalah orang-orang yang taat dan patuh. Ya, taat dan patuh dalam hal perintah-perintahnya. Ya, bagaimana dengan larangan-larangannya? Ya, sebagian para ulama menjelaskan bahwa kata qanitat itu belum mencakup semuanya. Makanya yang mencakup semuanya tadi yang Ummu Bukhari bilang, apa? Bertakwa. Ya, pahim tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya, thayyib. Kita lanjutkan. Berikutnya hafizatun. Jadi apa mufradnya? Hafizatun. Hafizatun. Artinya, Hafizatun. apa artinya? Perempuan menjaga diri. Hmm? Perempuan yang menjaga diri, menjaga. Hafiz itu bukannya menjaga ya? Hafizah yahfazu. Tergantung. diri. Ya, menjaga diri, ya, menjaga diri. Secara bahasa maknanya banyak juga nih hafizatun. Orang wanita yang menjaga diri, wanita yang menjaga diri, wanita yang menghafal juga sama. Hafizul Quran. Nah, dari kata hafizah yahfazu artinya menghafal. Ya, menghafal sudah jelas menjaga, demikian. Jadi orang yang menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya juga disebut dengan hafizatun. Tergantung konteks susunannya, kalimatnya. Pahim tunna insyaallah. Ya. Berikutnya solihatun. Jadi apa? Solihatun. Tidak perlu kita jawab lagi ya artinya. Kita lewatkan karena sudah. Berikutnya kasiyatun. Kasiyatun artinya. Nah, Perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang. perempuan yang berpakaian seperti telanjang. Lalu apa bedanya dengan ariyat? Arya telanjang, Ustaz. Ariyat telanjang. Kalau yang pakaian seperti berarti mungkin dia berpakaian tapi mungkin ketat, transparan gitu kali. Seperti maksudnya Kak di sini seperti gitu. Iya. Hah? Mungkin. Begitu. Oh iya mungkin. Nah. Ya, baik, terima kasih kepada Ummu Zikri ya. Kasiyatun. Ya. Mungkin pernah mendengar kata kiswah. Ya. Nah, jadi kasiyat itu artinya orang yang berpakaian ya, tapi seperti pakaian yang tipis gitu ya. Nah, dibungkus tapi apa adanya atau bahannya kurang ya. Nah, itu berpakaian tapi seperti telanjang. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
kita harus membedakan ya. Jadi wanita yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Nah, itu bahasanya tuh ya. Maksudnya apa tuh, Mahat? Berpakaian Pakaian yang tidak syar'i kali Ustaz ya. Pakaian yang masih menunjukkan Lekuk tubuh. aurat, lekuk. Lekuk tubuhnya. Mana nih? Lagi kemana tuh? Ini apa suaranya? Suaranya menjauh. Suaranya nggak kedengaran, Ustaz. kedengeran ya? Sekarang kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengaran. Kedengeran ya. Kalau ariyatun, mufradnya apa tunggalnya? Lihat. Ariyatun. Ariyatun. Nah, apa artinya kalau ariyatun? Perempuan yang telanjang. Nah, kalau ini memang nggak pakai baju, nggak pakai pakaian. Kalau yang ariyat, ya. Jadi artinya di sini adalah wanita yang tidak berbusana. Ya. Kalau wanita yang berbusana tapi tidak syar'i namanya kasiyatun. Ya, termasuk hijab yang tidak syar'i seperti punuk unta. Gitu ya. Nah, itu kasiyat itu. Kalau ariyat ya sudah jelas nggak pakai baju. Ya. Nah, seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Paham. Ustaz, itu Ustaz, kalau kan khasiat itu berarti bukan kayak apa sih kalau bahasa Indonesia? Khasiat gitu apa sih? Khasiatnya apa ya? Manfaat dari. Manfaat itu bukan dari kata ini ya, Ustaz ya? Bukan. Lain ya? Lain lagi. Oh. Ya. Bukan. Khasiatnya ini. Khasiat. Khasiat. Biasanya kan bukan khasiat, tulisannya pakai KH. Oh iya. Ya. Itu dari bahasa Arab Ustaz, khasiat gitu Kalau jadi. lafaznya jadi khasiat jadinya. Khasiat. Ya Bukan wallahu dari a'lam ya. Oh, bukan. Wallahu a'lam. Ya, saya belum meriset lagi itu. Coba nanti saya cek lagi gitu ya. Nah, jadi bukan dari khasiat ya. Nah, Arya tadi sudah ya. Terakhir soimat. Soimatun. Artinya Perempuan yang berpuasa. Perempuan yang Puasa. Sahih. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat dari jamak muannas salim. Ya. Karena tidak terasa beberapa bulan lagi, ya nggak nyampe 2 bulan ya. Tidak sampai 2 bulan kita akan melaksanakan ibadah apa? Puasa. Ya, Ramadan. Maka tugasnya pada pertemuan malam hari ini adalah mencari kata soimat. Tugas mencari Kata soimat. Di mana? Di dalam Al-Quran. Ya. Terlalu mudah? Kalau terlalu mudah di dalam hadis. Ya. Ya. Sedang. Jadi di dalam Al-Quran maupun hadis ya, pilih salah satu saja. Lebih baik. Ya.
kata shaimat harus jamak muannats salim. Ya, tidak boleh shaimatun. Ya, harus shaimatun. Ya, harokat akhirnya bebas, disesuaikan dengan susunan Al-Qur'anul Karim. Ya, yang pasti mencari kata shaimat di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Insya Allah. Nah, ada yang ditanyakan Ummahat, silakan. Kita diskusi tentang jamak muannats salim. Ya. Nah, seperti di papan tulis ya, Ummahat bisa lihat ada bahasa Arabnya mobil. Apa bahasa Arabnya mobil? Sayyaratun. Sayyaratun. Jamaknya jelas. Jamak muannats salim. Sayyaratun. Nah, kalau ini nafidatun, jamaknya nawafidhu, menjadi apa? Jamak taksir. Contoh lain mirwahatun. Mirwahatun, kipas angin. Apa mirwahatun? Kipas angin. Iya, jamaknya apa? Nggak tahu. Hah? Mirwahatun. Oh, Nah, sama kan ya? iya. Tak, ada tak marbutahnya sama. Ya, tapi dia berbeda dalam masalah jamak. Ya, ini sama dengan sayyarah dengan mirwahah. Ya, artinya sudah otomatis yang mufradnya ada tak marbutah, maka dia pilihannya cuma ada dua. Pertama jamak muannats salim atau jamak taksir. Ya, atau jamak taksir. Ya. Tapi lebih banyak kepada jamak muannats salim daripada kepada jamak taksir. Jamak taksir itu lebih banyak kepada mufrad mudzakkar ya. Kayak kitabun, kutubun, qalamun, aqlamun, ya. Dan kebanyakan, kita bicara kebanyakan, bukan berarti semua ya, tapi kebanyakan mendominasi pada ghairu akil. Ya, benda yang tidak berakal, makhluk yang tidak berakal itu banyaknya kepada jamak taksir. Sedikit bocoran tentang jamak taksir. Karena Kalau pekan depan, ya. Kalau ainun, nggak ada Ainun, jamak. Ainun, mata. ada ainun menjadi ayunun. Nah, itu jadi jamak taksir atau uyunun. Nah, nanti umat juga belajar tuh jamak yang dimana jamaknya bukan cuma satu, bisa ada dua. Seperti tadi ainun, jamaknya ada dua, ada ayun, ada uyunun. Nah, Biasanya uyunan sih. biasanya uyun, ya. Tapi biasanya ayun juga qurrata ayun. Nah, Iya. ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya, menggunakan kata itu, ya. Itu disebut dengan jamak yang bisa lebih dari satu juga bentuk jamaknya. Pahim tunna insyaallah. Pahim. Kalau untuk yang mufrad ada nggak sih Ustadz dengan dua kata? Kayaknya pernah. Kayak himarun ya Ustadz ya? Himarun sama hamir itu benar nggak ya? Umurun. Umrun. Himarun jamaknya hamir atau humurun. Umurun. Oh, Jamaknya dua. maknanya dua berarti Ustadz. Iya, yang namanya tunggal ya setunggal. Ya, begitu ya, Mbak Fikri. Nah, Ustadz. Naam, ya. Seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang jamak taksir. Karena menarik jamak taksir. Lebih banyak kepada jamak taksir daripada jamak mudzakkar dan muannats. Karena jamak taksir dia melebur ya. Melebur itu pecah, tidak beraturan, yang tahu itu dari
aslinya orang Arab seperti itu. Ya. Harus Fahimtum dihafal dong, insyaallah. Ustaz. Ya. Harus dihafal dong ya. Karena nggak berat. Harus ke Iya. Arab. Nggak harus ke Arab. Ya, Oh, semua sudah mudah gitu ya. Cukup nggak, kalau kita jamaah taktik harus dihafal gitu Ustaz ya. Karena kan nggak beraturan ya ilmunya. betul dihafal dan dicatat. Kalau nggak bisa dihafal, hafalan kita lemah, dicatat aja. Ya, nanti bisa dibuka-buka. Ketika lupa. Pahim tunan insyaallah. Pahimnya insyaallah. Insyaallah. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada lagi yang ditanyakan sebelum diakhiri? Cukup ya, insyaallah. Ustaz, Alhamdulillah. bertanya Ustaz. Kalau Ya. ini agak maksudnya Ibu agak paham lah. Tapi kalau itu yang satu lagi, nah sorok ya Ustaz, agak pusing juga. Karena Ya. baru kali. Alhamdulillah ada masukan dari Ibu Dian. Nanti mungkin kita coba metode yang berbeda ya untuk soroknya. Kita coba ya. Ini kita butuh masukan dari Ummahat. Ya, Bu Dian memberikan masukan agak kesulitan nih di dalam memahami ilmu sorok ya. Thayyib, mungkin nanti kita buat metode yang lebih sederhana lagi. Ya, lebih dimengerti dan lebih dibatasi. Ya, batasan masalah itu harus dibatasi dulu nih. Kita pembahasannya sampai mana. Karena memang melebar dan meluber gitu ya pembahasannya. Setuju, Ustaz. Ya. Ya. Naam, alhamdulillah. Ustaz. Baik, wa jazakillah khairan. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan menjalani pembelajaran kita di dalam ilmu bahasa Arab ini. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.